Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Saya akan menyajikan materi tentang juknis penyelenggaraan pembelajaran PAI di sekolah pada masa kebiasaan baru. Adapun materi ini merupakan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 3451 tahun 2020. Sahabatku guru yang hebat, bahwasanya di masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling sulit. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi agar dalam kegiatan pembelajaran ini kita menyusun perangkat pembelajaran yang paling sederhana, yaitu RPP dengan 3 komponen. Ketiga komponen itu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Di tujuan pembelajaran ini adalah rumusan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lebih fokus pada pendidikan kecakapan hidup dan mencapai standar minimal. Sahabatku GPAI yang hebat, kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di kegiatan pendilihan itu ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi, dan pemberian acuan. Dan kegiatan inti adalah intaks daripada model pembelajaran. Sedangkan penutup berisikan tentang refleksi pemberian tugas, kemudian rencana pertemuan berikut, dan juga doa. Sahabatku GPAI yang hebat, kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di kegiatan pendilihan itu ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi, dan pemberian acuan. Dan kegiatan inti adalah intaks daripada model pembelajaran. Sedangkan penutup berisikan tentang refleksi pemberian tugas, kemudian rencana pertemuan berikut, dan juga doa. Berikut adalah contoh RPP yang terdiri daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdiri dari atau berisikan tentang model pembelajaran yang digunakan, indikator pencapaian kompetensi, dan juga materi. Materi apa yang dipakai atau materi apa yang digunakan. Di bagian pada model pembelajaran itu ada 3, yaitu project basic learning, problem basic learning, dan juga discovery basic learning. Dan ketiga adalah pencapaian pembelajaran yang memuat tentang kata-kata operasional seperti menjelaskan, mendemonstrasikan, mengartikan, dan juga merumuskan. Di berikut di bawah itu adalah contoh mempelajari daripada tujuan pembelajaran, yaitu setelah siswa mempelajari materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan, mengartikulasikan, menjelaskan, dan seterusnya dengan menggunakan model pembelajaran discovery basic learning. Sampailah kita kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu berisi tentang orientasi, apersepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan atau batasan materi. Yang dimaksudkan dengan orientasi adalah mengucapkan salam dan juga berdoa, cek kehadiran, dan pengaturan ruang kelas. Apersepsi atau pretest yaitu mengajukan pertanyaan pada pertemuan pekan lalu dalam bentuk kuis. Motivasi adalah memberikan penghargaan atas penyelesaian tugas yang dilakukan oleh peserta didik. Pemberian acuan adalah menyampaikan indikator yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Sahabat guru yang hebat, kegiatan inti itu sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu intaks daripada model pembelajaran. Di model pembelajaran itu ada 3. Pertama adalah model pembelajaran project basic learning. Di bagian project basic learning itu ada 6 langkah, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, kemudian kedua perancangan proyek, dan ketiga adalah penyusunan jadwal, keempat pengawasan kemajuan proyek, kemudian kelima pengujian hasil atau penilaian hasil kerja, dan berikut adalah pengevaluasian pengalaman atau pengalaman belajar peserta didik. Yang berikut adalah model problem basic learning. Project basic learning ini berisikan tentang orientasi atau langkah-langkahnya adalah orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisir peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan, menyajikan dan pengembangan hasil karya, dan terakhir adalah mengevaluasi
serta menganalisa proses pembelajaran. Pada bagian contoh yang ketiga tentang model Discovery Basic Learning. Model Basic Learning ini berisikan tentang atau langkah-langkahnya adalah stimulus atau rangsangan, problem statement atau identitas masalah, data collection atau mengumpulkan data. Keempat adalah data processing atau mengolah data. Kemudian 5, memverifikasi atau membandingkan atau memverifikasi. Dan keenam adalah generalization, yaitu menyimpulkan. Bagian penutup terdiri daripada refleksi, penugas dan rangkuman, dan juga doa. Yang dimaksudkan dengan refleksi di sini adalah post-test materi yang telah disampaikan dalam bentuk kuis dan menyampaikan permohonan maaf dan meminta koreksi atas perilaku kita selama ini atau guru kepada siswa. Kemudian berikut adalah penugasan dan rangkuman, yaitu pemberian tugas sesuai kebutuhan dan keperluan. Dan doa adalah bagian daripada akhir sebelum meninggalkan ruang kelas. Sampailah kita pada penilaian. Penilaian ini ada penilaian sikap dan penilaian spiritual dengan cara observasi, kemudian penilaian diri, dan juga penilaian teman. Sementara pengetahuan yaitu lisan, penugasan, tertulis, portofolio, keterampilan dalam bentuk praktek, produk, proyek, dan juga portofolio. Demikianlah akhirnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang telah kami sampaikan ini. Tidak ada kemauan tanpa kesungguhan, keletihan akan menerpa badan dan pikiran. Demikian saya, Rifai Mukin.